impian, betapa pentingnya impian yang menjadi penentu 95% kesuksesan kita. Nah, di sesi kedua, di sesi CPD sore hari ini, kita akan belajar lagi dari salah seorang leader yang berasal dari kota Surabaya. Beliau berlatar belakang sebagai seorang dokter. Beliau berperingkat sebagai Diamond God Lion. Prestasi beliau adalah seorang penerima luxury car, yacht, dan telah melakukan trip ke 3 benua. Untuk itu, mari kita sama-sama mendengarkan sharing yang luar biasa dari One Diamond God Lion, Ibu Dr. Diah Wijayanti. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya merasa terhormat banget ya bisa bicara di hadapan Anda, karena Anda adalah para pejuang. Anda adalah orang yang berani berkomitmen untuk menentukan hidup Anda. Nah, Bapak Ibu, sesi saya adalah sesi tentang produk ya, tapi saya tidak akan bawakan tentang produk karena produk sudah dibawakan panjang kali lebar di 5 sesi CPD ya oleh Bapak Rizky Kanata. Dan itu suatu ilmu yang luar biasa, satu pemahaman yang oke banget dan Anda layak untuk jadikan acuan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang paradigma dari pengobatan timur. Ya, gini Bapak Ibu, ketika saya pertama kali kenal produk Yansi, ya, saya sendiri kaget, takjub. Karena apa? Hasilnya itu wow banget. Saya sudah cerita kemana-mana bahwa dari tubuh saya yang berulang kali sakit, sering banget sakit, sebulan itu bisa sampai 2-3 kali ke dokter ya, terus nggak bisa kemana-mana karena mabuk dan lain-lain, itu setelah konsumsi produk Tiansi, saya seperti seolah punya tubuh yang baru. Gitu. Saya seperti kelinci energizer. Nah, itu kan satu testimoni yang wow banget kan. Nah, saya sendiri heran gitu. Nah, ditambah dengan sebentar saya sekalian share screen ya. Ditambah dengan testimoni-testimoni yang lain ya, itu menjadikan banyak orang yang kemudian kebablasan. Kebablasan mengatakan bahwa produk Tiansi ini kayak obat dewa. Produk Tiansi ini wow banget ya. Seperti biasanya yang ditawarkan, bahkan ada yang ketika di OP gitu ya, OP ada yang bilang begini ya, distributor yang dengan semangat, jangan pakai obat dokter mah racun, seperti itu. Stop, pakai aja Tiansi, ini alami, ini pengobatan timur, sudah ribuan tahun yang ada, dipakai oleh kaisar, bla 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 bla. Nah, Bapak Ibu, ya, kalau Anda dalam benak Anda mengatakan bahwa produk Tiansi seperti itu, kemudian Anda menawarkan produk Tiansi dengan bombastis, fantastis, Anda layak untuk realistis. Karena apa? Realitanya adalah di Indonesia, ya, di Indonesia yang pegang peranan itu adalah medis barat. Ya. Kalau Anda kemudian seolah-olah menabuh genderang perang dengan medis barat, ya, mengatakan jangan pakai obat dokter racun. Kalau sekarang ketat Bapak Ibu, ya, Anda bisa ditangkap. Ya. Badan POM sudah dengan tegas ya mengatakan tidak boleh seperti itu. Ada garis yang tegas antara obat dan suplemen. Bahkan suplemen ini ada banyak Bapak Ibu. Ada banyak jenisnya, mulai dari jamu, suplemen ya, sampai fitofarmaka. Jamu sama suplemen sebetulnya hampir sama. Cuman untuk membedakan jamu itu biar nggak dibuat seperti jamu gendong gitu ya, jamu gendong. Nah, itu namanya suplemen. Tiansi masuk yang mana? Ya suplemen ya jamu. Karena apa? Spirulina jamu, ya nggak bisa dipungkirin. Ya ini tulisannya jelas nih jamu nih, ya seperti itu. Nah, cuma ya
produk Tiansi ini diproduksi oleh pabrik farmasi. Seharusnya itu layak untuk naik peringkat menjadi fitofarmaka. Fitofarmaka itu satu obat tradisional ya dari bahan alami yang harus diproduksi oleh pabrik farmasi dan harus ada uji klinisnya. Kalau produk Tiansi mau naik pangkat menjadi fitofarmaka, harus dipenuhi dulu uji klinisnya. Dan untuk mendapat uji klinis ya harus ditarik dulu dari peredaran. Repot kan? Kita nggak bisa jualan kalau seperti itu. Jadi menurut saya ya biar aja apa adanya, mau dibilang jamu monggo, mau itu nyebut sebagai suplemen ya monggo. Ya. Tapi Bapak Ibu ya, cuman kita tahu aturannya ya. Aturannya yang pegang peranan itu adalah barat, medis barat. Di luar obat ya, semua menjadi pengobatan alternatif, menjadi pengobatan komplementer ya, dan menjadi pengobatan suportif kalau itu tidak bertentangan. Nah, namun dalam hati saya sendiri penasaran. Sebetulnya di luar peraturan. Mana sih yang lebih bagus ya antara barat sama timur? Nah, jawabannya Bapak Ibu bukan datang dari kepala saya. Karena saya jelas-jelas tidak kompeten. Karena saya hanya separuh menguasai. Saya hanya barat aja, timur saya tidak punya sertifikasinya. Dan sebagai dokter pun saya hanya dokter biasa aja ya. Bahkan sudah lama nggak praktek. Nah, saya mau kenalkan Anda pada sahabat saya ya. Ini insya Allah orang yang sangat berkompeten. Seberapa kompeten beliau? Namanya Rada Gopalan. Kami seumuran. Bahkan kami masuk fakultas kedokterannya bareng tahun 84 ya. Cuma saya di Surabaya, Gopalan di Sri Lanka. Saya kuliah dengan lancar 6 tahun ya, beliau 3 tahun pertama putus kuliahnya karena ada kerusuhan di negaranya yang fakultasnya tutup ya. Nah, namun ketika satu pintu tertutup, maka sesungguhnya Allah akan membuka pintu-pintu lain. Gopalan ditawarin untuk belajar akupunktur. Luar biasa kan? Nah, jadi Bapak Ibu, singkat kata 2 tahun beliau sekolah akupunktur, lulusnya bareng, beliau lulus akupunktur, saya lulus kedokteran. Nah, setelah itu Gopalan memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya. Jadi 9 tahun dia habiskan sebagai mahasiswa kedokteran, tapi yang asik ya, kuliahnya diselesaikan di 4 kota 4 negara. Di Sri Lanka, di London, di New York, dan di Grenada. Nah, setelah itu karirnya terus menanjak. Beliau tinggal di Phoenix, Arizona. Beliau dikenal sebagai seorang ahli jantung dan bukan cuma itu aja. Tapi beliau juga ahli transplantasi jantung. Dan yang keren lagi ya, beliau itu menduduki satu jabatan yang super prestisius, yaitu dia kepala asosiasi transplantasi organ, bukan cuma jantung aja ya, tapi seluruh organ. Jadi semua kandidat transplant itu harus melalui evaluasi dari Gopalan ini. Seperti itu. Nah, jadi ini satu jabatan, satu prestasi puncak dunia lah. Seperti itu. Jadi di medis barat dia best of the best ya. Selain itu ya, karena tadi sudah belajar akupunktur, memang beliau ahlinya dan selain di Sri Lanka, di London juga, selain itu beliau juga guru yoga bersertifikat. Jadi barat sama timur sama-sama menguasai. Nah, apa kata beliau ya dari pengalaman 30 tahun beliau, apa kata beliau tentang medis barat dan timur ini? Menurut beliau ya, sesungguhnya medis timur dan barat itu seperti 2 sisi mata uang. Wah, asik ini ya. Jadi kalau 2 sisi mata uang artinya apa? Enggak bertentangan. Enggak perlu diributkan mana yang lebih baik, mana yang lebih unggul ya. Bahkan dua-duanya kalau dipakai itu bisa saling melengkapi. Bahkan Dr. Gopalan menegaskan bahwa kalau Anda hanya mengandalkan pengobatan barat saja, maka itu susah untuk membuat Anda
mendapatkan yang namanya sehat paripurna. Demikian juga kalau Timur aja. Dan sesungguhnya dokter itu tidak menyembuhkan pasien. Pasien Anda sendiri ya, itu yang menyembuhkan diri Anda sendiri. Nah, di sini saya mulai celing. Jadi kenapa enggak kita pakai dua-duanya aja? Seperti itu. Kalau dulu saya bertahun-tahun ya hanya berfokus pada barat aja, ya saya menolak untuk pakai Tianxi. Saya tidak akan merasakan sensasi punya tubuh yang luar biasa. Tapi ketika saya memutuskan pakai Tianxi, jadinya tubuh saya sangat energik. Nah, sejak itu ya saya 10 tahun itu bahkan tidak pernah ada sakitnya Bapak Ibu. Ya, bahkan untuk batuk itu tidak pernah. Orang lain flu, musim flu saya enggak tahan seperti itu. Nah, tapi ketika saya patah tulang, ya, saya jatuh dari tangga, engkel saya patah. Kalau saya cuma mengandalkan pengobatan timur aja, nggak masuk akal. Saya harus pakai pengobatan barat. Gitu ya, paham ya? Nah, jadi terus gimana caranya kita memahami konsep pengobatan timur itu? Pingin banget nih, saya juga kepingin banget tahu. Nah, gini, Dokter Gopalan itu menjelaskan dengan sederhana. Sederhananya gimana? Konsep barat seperti apa, timur itu kebalikannya. Sama seperti siang dan malam. Siang seperti apa, malam itu kebalikannya. Siang terang, malam gelap, siang panas, malam dingin. Nah, barat itu ya gini. Konsepnya ya. Saya tanya dulu. Mungkin nggak kalau Anda itu baik-baik aja kondisinya ya, Anda terus pergi ke dokter. Nggak ada keluhan, nggak ada sakit, Anda ke dokter. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Gitu. Orang nggak sakit, kok ke dokter? Ngapain? Ya, ambil contoh saya. Saya kalau ke dokter, saya bilang gini, dok, saya bosen ketemu Anda. Ya, masa sebulan sampai 2 kali ketemu. Saya kepingin itu jarang, kalau harus ketemu tuh jarang-jarang gitu loh dok, setahun sekali, kalau lebaran gitulah seperti itu. Kan nggak bisa. Ya, paling-paling juga cuma dikasih vitamin yang udah saya coba, nggak bisa. Nah, jadi ya di sini apa yang Barat lakukan? Pengobatan Barat baru bisa dimulai ketika ada gejalanya. Dan ketika ada gejalanya, maka dokter akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk mengkonfirmasi adanya penyakit. Mulai dari anamnesa, riwayat medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, atau pencitraan yang lain, semua untuk mengkonfirmasi ada atau tidak ada penyakit. Ya, jadi dengan kata lain, kalau antara sehat dan penyakit, maka treatment yang diberikan oleh Barat itu fokusnya pada penyakit itu dan butuh gejala, ya. Butuh gejala. Nanti sekali lagi saya bilang, timur kebalikannya. Kalau Anda kehilangan kesehatan Anda karena penyakit, maka yang dilakukan oleh dokter adalah memulihkan kesehatan Anda. Dari sakit dipulihkan untuk kembali sehat, gitu ya. Dan atau minimal menekan penyakit itu. Oke. Nah, sekarang yang timur kebalikannya. Jadi dimulai sebelum gejalanya, terus membuat Anda lebih sehat dan membentengin Anda. Konsepnya seperti apa? Kok bisa seperti itu pengobatan timur? Konsepnya pengobatan timur itu adalah pada keseimbangan. Kondisi yang seimbang. Apanya yang seimbang? Energi vital. Apa itu energi vital? Ya. Sampai sekarang ya per definisi itu sulit untuk didefinisikan. Tapi Anda pasti akan bisa merasakan kehadirannya di dalam tubuh Anda. Dan energi vital ini sebutannya banyak banget. Ada yang menyebutnya sebagai spirit atau roh, itu biasanya kelompok orang Eropa. Prana itu yang Ayurveda, orang Tiongkok menyebutnya Qi, orang Yunani menyebutnya itu pneuma. Animal electricity itu disebut oleh Luigi Galvani ya, seorang dokter dari Italia ya, ahli ahli fisika, ahli biologi juga dan lain-lain. Ini seperti itu.
Jadi banyak orang, banyak sarjana yang juga paham tentang energi vital itu dan mengakui adanya energi vital itu meskipun tidak kelihatan. Nah, dari sinilah dasarnya dari kondisi balance ya ke kondisi yang tidak seimbang, itulah yang menjadi dasar munculnya keluhan-keluhan. Seperti itu ya. Jadi dengan kata lain, timur itu ya mau menunjukkan bahwa kesehatan itu dimulai jauh sebelum gejala fisiknya muncul. Jadi ada tingkatan kesehatan itu, fisik, mental, emosi, dan spiritual, mind, body, and soul. Sebelum fisik, gejala fisiknya muncul, dimulai jauh di sebelumnya itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ke kondisi yang seimbang itulah yang memungkinkan tubuh ini untuk menggunakan, memaksimalkan kekuatan dirinya sendiri untuk menyembuhkan dirinya sendiri, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di timur itu sebetulnya tidak kenal penyakit. Jadi kalau kita memasarkan Tianxi, ya, dengan konsep timur, kita enggak utek-utek namanya penyakit. Ya, biarlah penyakit itu urusannya barat. Seperti itu. Nah, kalau Anda memasarkan Tianxi sebagai suatu obat dan cenderung mencari orang-orang yang sakit aja, ya, maka orang itu akan berharap untuk sembuh. Kalau enggak sembuh gimana? Kan repot. Nah, sedangkan dokter sendiri tidak menjamin kesembuhan. Kalau enggak sebaliknya, kalau sembuh, biasanya apa yang dilakukan para pelanggan itu berhenti, tidak minum Tianxi-nya. Itu kalau mindset-nya adalah untuk obat dan penyakit. Nah, seperti itu. Jadi yang tidak bisa dilakukan barat itu membuat Anda sehat dan bertahan sehat. Ya. Dan kemudian bagaimana untuk meningkatkan kemampuan alami tubuh untuk mengusir penyakit, itulah konsep dari timur. Terus saya akan kasih contoh kepada Anda gimana saya ini ya menawarkan produknya. Jadi yang pertama, saya nggak mau nabrak aturan. Aturannya apa? Barat dulu ya. Jadi modalitas pengobatan itu yang pemimpinnya adalah barat, baru nanti timurnya yang mengikuti. Oke. Dan fokusnya ini pada orangnya ya. Kalau barat itu penyakitnya, kalau timur itu pada orangnya. Nih contohnya. Bu, kalau untuk mengatasi rambut rontok minum apa? Nah, ini saya tanya dulu, siapa yang sakit ya? Terus kondisi rontoknya seperti apa? Nah, kemudian Anda bisa lihat di sini, saya tuliskan penyebab rambut rontok. Penyebab rambut rontok ini nggak usah pusing-pusing Bapak Ibu ya. Anda cukup googling, ketik penyebab rambut rontok. Nah, di situ ada banyak bacaan. Anda tampilkan di sini. Jadi yang maju adalah obat barat dulu ya, konsep barat dulu. Oke, di sini beliau menjawab, saya setelah melahirkan rontoknya banyak. Oh, berarti di hormonalnya, gitu ya. Nah, kemudian saya bahas. Nah, seharusnya kalau 6 bulan, kalau hormonal 6 bulan akan balik lagi. Nah, kalau ini sudah 1 tahun, maka pasti ada yang nggak beres. Nggak beresnya di mana? Ya, mungkin di medis timur. Anda bisa lihat apa yang saya tuliskan di sini. Medis timur ada banyak, enggak cuma masalah suplemen aja seperti ini. Nah, ya Bu, saya mau semuanya. Oke. Jadi saya jelaskan produknya mau, semuanya mau. Jadi saya masuk juga ke titik-titik akupunkturnya. Cuma 1 titik dan saya kasihkan testimoninya seperti apa. Anda nanti bisa screenshot ya. Jawabannya ya, intinya Bapak Ibu, saya tetap masuknya selalu dari barat dulu seperti itu. Nah, dan di sini ya, kalau saya menguasai, saya belajar tentang 5 elemen Bapak Ibu. Jadi kalau Qi itu ya, seperti Anda ketahui, Qi itu adalah satu energi ya. Kalau Anda belajar punya akupoin ya,
Qi itu adalah satu energi yang ada di tubuh kita di 12 jalur meridian. Nah, kalau kita pakai konsep 5 elemen, 12 jalur itu dibagi dalam 5 kelompok seperti itu. Nah, itu kalau Anda bisa menguasai 5 elemen itu, Anda bisa kasih itu sebagai suatu follow up ya. Orang itu juga dengan dikasih tahu seperti ini makin mantap. Tapi kalau Anda enggak ngerti, enggak apa-apa juga Bapak Ibu. Karena saya nggak selalu masuk juga dari 5 elemen. Tapi kalau Anda mau masuk dari 5 elemen, saya insya Allah akan sharingkan di IG saya ya. Boleh follow IG saya seperti itu. Nah, ini satu contoh lain lagi yang saya masuknya enggak pakai ilmu 5 elemen. Nah, ini lihat ya. Orangnya nelfon, penting. Oh, ternyata suaminya itu ya langsung disuruh ke UGD karena diduga ada sakit jantung. Nah, tetap Bapak Ibu ya, saya masuknya dari barat, tanya HB-nya berapa karena dari tes darah HB-nya turun banget ya. Nah, ternyata HB-nya 1,7 dan itu perlu transfusi. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nah lihat. Ternyata hasilnya adalah tumor ganas pankreas. Nah, jadi dari yang awalnya diduga jantung, tahu-tahu jadi tumor ganas pankreas. Jadi sebetulnya mendiagnosa itu nggak gampang. Jadi kalau ada di downline saya atau ada crossline saya terus nanya, dok, kalau seperti ini kira-kira sakit apa? Ya kalau cuma tanyanya lewat chat ya, jujur aja, saya juga kesulitan jawab. Ini saya kasih contoh ya, bahwa dokter yang periksa itu menduganya jantung, keluarnya ternyata tumor pankreas ya. Jadi nggak gampang ya, apalagi kalau cuma periksa chatting ya. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat, bahkan meskipun dia tanya, saya nggak mau operasi, tapi ada alternatif lain nggak? Saya belum kasih jawaban tentang Tianxi. Saya kasihkan jawaban yang ke arah barat dulu. Nah, berikutnya ya. Sekali lagi dia tanpa operasi ya, saya tetap ngotot supaya apa? Orang kalau namanya sudah kanker parah, apalagi kondisinya sudah umur ya, terus HB-nya 1,7, dalam benaknya itu kalau pakai Tianxi kita jawab langsung, itu harapannya kan sembuh seperti itu. Saya nggak tega Bapak Ibu, saya nggak tega, bukan ini yang saya maksud. Nah. Kemudian dia memang pesan 3 boxing itu tapi bukan untuk suaminya. Kami tetap jalin hubungan ya. Nah, ini baru ini masuk Bapak Ibu ya. Dia tanya lagi, kenapa kok bengkak? Nah, diperiksakan dulu. Saya yakinkan dulu seperti apa ya. Nah, baru ketika dia tanya tentang hal yang bukan penyakitnya untuk langsung menyembuhkannya, tapi di sini tentang makannya, baru saya masuk Tianxi-nya, jebret, spirulinanya masuk, pesan, kemudian baru produk-produk yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kayak gini ya, mestinya kita lebih kita kalau ngasih itu juga enggak pakai deg-degan gitu ya, enggak pakai deg-degan ya, dan orangnya juga paham bahwa yang dituju ini adalah supporting. Jadi kalau toh pun tidak sembuh dari penyakitnya ya, tapi kualitas hidupnya yang meningkat. Seperti itu Bapak Ibu, saya apa yang selalu saya lakukan pada para pelanggan saya selalu berusaha untuk hadir sebagai seorang pemberi solusi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.